Sejak kapan jadi camat di Cenderanah, Pak Camat? Alhamdulillah diberi amanah dan tanggung jawab oleh Bapak Bupati selaku pembantu beliau untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan itu sejak 8 September 2000 Tahun lalu atau 2021. Iya, jadi saya sejak jadi pegawai 2005 itu semua pengabdian saya di kantor camat. 2006 terangkat di kantor camat Cenderanah jadi staf. Kemudian 2010 promosi dapat jabatan Kasubag. Kemudian 2012 dipercaya lagi jadi kepala seksi ekonomi pembangunan Ekbang 2012. Terus 2014 sudah keluar ke Kecamatan Malawa 2014 Januari itu diamanahkan menjadi lurah Sabila di Malawa. Saya menjabat lurah 3 tahun. Januari 2017 kembali lagi ke Cenderanah. Jadi putar-putar di situ ya. Dapat lagi jabatan Kasih Trantibun. Tapi itu cuma 6 bulan. Mei 2017 digeser lagi ke posisi seksi pemerintahan. Itu saya jalani sampai di 2019. 2019 dimutasi lagi ke Malawa. Ke Malawa lagi. Jadi, sebagai Sekcam. Iya. Sekcam 2019. Alhamdulillah. Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Jadi sehingga sekarang ada di Cenderanah. Kembali kampung lagi 2011. Kembali kampung lagi membantu Bapak Bupati. Jadi pemirsa podcast Medium TV, seperti biasa kita di program Kupas Tuntas ini akan mengupas tuntas seluruh OPD hingga di kecamatan ya, Pak Camat. Tentunya kita akan memberikan informasi kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Cenderanah. Seperti apa mungkin program-program yang telah berjalan khususnya dalam mengimplementasikan visi misi dari Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Nah, tentunya kan ini yang kita mau jelaskan dan kita mau kupas satu-satu nih Pak Camat. Namun sebelumnya tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol ringan juga di belakang sebelum kita podcast. Nah, saya mau dijelaskan dulu nih Pak Camat. Secara geografi, letak Kecamatan Cenderanah ini ada di mana di Kabupaten Maros ini? Dan apakah ada berapa desa kelurahan yang ada di Kecamatan Cenderanah? Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Camat, silakan. Kalau letak geografis Kecamatan Cenderanah ini berada di sebelah berbatasan dengan Kabupaten Bone. Jadi dia ada memang di bagian 3. Sudah terkenal dengan camarannya itu. Camba, Cenderanah, Malawa. Kita punya luas wilayah itu kurang lebih 180,72 meter bujur sangkar. Kemudian wilayah kita itu secara topologinya itu berada di panggung bukit. Panggung bukit, lembah. Panggung bukit dengan ketinggian kurang lebih kira-kira 400 mdpl. Jadi kita berada di ketinggian. Memang di ketinggian ya? Dengan jumlah penduduk kurang lebih 14.000 jiwa orang.
Kami punya desa itu sebanyak 7 desa. 7? Iya. Jadi ini Kecamatan Cenrana pemekaran dari Kecamatan Camba sejak tahun 98. Iya. Jadi kita ini pemekaran, Kecamatan Pemekaran. Iya. 7 desa ini dengan total populasi 14.000 jiwa ini, Pak Camat. Iya. Adakah mungkin semacam wadah atau mungkin bagaimana menjalin komunikasi di setiap desa ini, khususnya untuk menyerap kayak keluhan, aspirasi masyarakat yang ada di Kecamatan Cenrana? Program apa yang Bapak lakukan? Inovasi apa yang Bapak lakukan selama ini, Pak? Oh iya, terima kasih. Jadi saya kira yang namanya putra daerah, jauh lebih mengenal karakteristik wilayah, penduduk, sudah sangat paham. Yeah. Jadi saya sebelum dilantik jadi camat kan memang tinggal di Cenrana. Oh iya, memang asli. Produk asli Cenrana ini Pak Camat. Iya. Lalu bagaimana Pak? Nah, jadi kita pakai pola komunikasi itu pertemuan formal dengan informal. Jadi awal-awal saya dilantik itu saya alhamdulillah program yang saya laksanakan itu melakukan kegiatan salat berjamaah dengan masyarakat. Itu kami kunjungi masjid-masjid yang ada di wilayah Kecamatan Cenrana. Hampir alhamdulillah kurang lebih 40 masjid yang ada di wilayah Cenrana itu alhamdulillah kami sudah semua kita kunjungi semua. Berjamaah, berkomunikasi silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi makin sejuk pertemuannya ini karena di masjid kita setelah salat berjamaah. Iya, biasanya habis salat kita ngobrol-ngobrol, cari-cari informasi apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kendala. Akhirnya itu yang kita tampung, kemudian kita sampaikan. Kemudian sering juga kami lakukan koordinasi dengan Porkopincam, dengan kepala desa. Itu kami pakai pola komunikasi itu tanpa sekat. Biasanya kami kumpul di warkop, non formal, kita tukar informasi, diskusi, tukar informasi. Itu non formalnya, dan itu hampir rutin kami lakukan itu tiap minggu dengan Porkopincam, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, pimpinan unit kerja, Pak Desa. Jadi kita ngumpul itu tanpa sekat. Jadi kita tidak pakai label. Betul. Saya dari misalnya institusi supaya cair itu yang kami lakukan selama ini. Tujuan kan untuk masyarakat Cenrana juga ya. Kemudian memang kami sebenarnya sangat terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Bupati dengan Porkopimda. Begitu akrab beliau dengan Porkopimda, dan itulah yang kami juga coba lakukan di level kecamatan. Selain itu secara formal ada pertemuan lintas sektor. Itu membahas program yang sudah dilakukan oleh unit kerja, kemudian apa kendalanya itu kita diskusikan bersama. Nah, sejauh ini terkait program-program yang telah berjalan ada apa saja Pak Camat di Kecamatan Cenrana ini? Kalau di Kecamatan Cenrana alhamdulillah, syukur alhamdulillah sudah beberapa tahun ini di Kecamatan Cenrana untuk pengurusan administrasi kependudukan. Sekarang sudah ada unit Dukcapil di Cenrana. Jadi dia mengcover 3 kecamatan, warga Kecamatan Cenrana, Malawa, untuk mengurus administrasi kependudukannya itu dipusatkan di Cenrana. Ada kemudian alhamdulillah kita juga punya teman-teman di kantor, kurang lebih hampir 30 orang ASN membantu kami. Itu dalam melakukan pelayanan, kami sudah sampaikan ke teman-teman, dalam melakukan pelayanan di masyarakat itu tidak boleh ada yang ditunda. Kalau bisa selesai, langsung selesai. Karena jarak ibu kota kecamatan dengan desa itu cukup lumayan jauh. Ada beberapa desa kami yang cukup jauh jaraknya. Jadi kita optimalkan, maksimalkan pelayanan itu harus tuntas. Ini kan yang seperti disebutkan Pak Camat tadi, memang jarak tempuh yang tidak begitu dekat antara mungkin satu desa ke desa lain di Kecamatan Cenrana. Ini yang saya dapat
ada sumber juga ini Pak Camat, ini kan Pantarlih yang melakukan pemutakhiran data pemilu juga ini katanya ada yang berjalan lebih kayak 4 kilo untuk melakukan pemutakhiran data itu, Pak Camat. Berarti memang kendalanya di situ ya, berarti memang jarak ya? Ya, artinya begini, itu fakta di lapangan bahwa namanya Pantarlih itu dia harus sasar dari rumah ke rumah. Betul. Sementara kita punya wilayah itu tersebar, biasanya itu rumah penduduk itu berjauhan, berjauhan dari satu rumah ke rumah yang lain itu biasa ada yang sampai ratusan meter. Oh, jadi bukan kayak pemukiman yang padat ya? Bukan. Iya, bisa jadi jaraknya rumah si A yang dikunjungi Pantarlih itu ke rumah si B itu butuh waktu 200 meter, jarak tempuhnya itu 200 meter. Jadi memang kemudian memang ya ada beberapa ini yang menjadi kendala, ada beberapa desa kami memang yang masih butuh perbaikan jalan. Sarana prasarana jalan. Dan ini terus kita dorong, setiap musrembang kita usulkan, mudah-mudahan setiap tahun kita bisa dapat. Tapi alhamdulillah untuk Kecamatan Cenrana 2 tahun kepemimpinan Bapak Bupati, alhamdulillah sedikit demi sedikit itu sudah mulai ada pembangunan di Kecamatan Cenrana. Alhamdulillah tahun ini kita dapatkan sebanyak 17 unit kegiatan, termasuk pembangunan jembatan, itu jembatan permanen yang lebarnya itu hampir 40 meter. Itu untuk di desa, menghubungkan akses dari dusun, dari dusun ke dusun itu di desa Baji Pak Mai. Kemudian alhamdulillah sejalan dengan visi misi Bapak Bupati, Maros religius, alhamdulillah tahun ini juga kita di Kecamatan Cenrana mendapatkan alokasi anggaran pembangunan Masjid Raya Kecamatan sebanyak 2 miliar. Wah, luar biasa. Alhamdulillah pembangunan. Kemudian terkait dengan sarana prasarana fasilitas umum, seperti puskesmas, alhamdulillah sudah sangat permanen, sudah rawat inap, tapi masih perlu ada pembangunan ruang-ruang rawat inap di belakang. Termasuk pasar kecamatan kita juga sudah alhamdulillah sudah. Sangat luar biasa berarti ya. Kemudian kita kan otomatis punya potensi wilayah, sumber daya alam. Betul. Apa yang ada bisa ditonjolkan dari Cenrana? Kalau kita di Cenrana itu kan kita terus di sektor pertanian. Itu yang paling utama. Sektor pertanian kita itu punya lahan sawah itu kurang lebih 2.000 hektar. Ini alhamdulillah masyarakat kita dorong musim musim hujan penanaman padi, kemudian setelah panen itu kita dorong lagi untuk melakukan penanaman tanaman hortikultura. Jadi kita di ini tahun kemarin itu ada satu desa kami melalui dana ketahanan pangan, dana desa itu melakukan penanaman jagung di desa Lebok Tengah itu kurang lebih 30 hektar. Itu penanaman jagung melalui dana desa tahanan pangan. Kemudian alhamdulillah untuk 2 tahun terakhir juga kita mendapatkan bantuan Al-Sintan dari Dinas Pertanian. Ada beberapa kelompok kami yang dapat. Itu tahun 2022 itu ada 3 kelompok kami yang mendapatkan Al-Sintan kultivator. Sebanyak 3 kelompok. Kemudian 1 kelompok dapat pompa air. Kemudian di 2021 itu kita dapat alat pemipil jagung. Alat pemipil jagung itu ada 3 kelompok di wilayah kami itu yang alhamdulillah mendapatkan alat bantuan dari
Dinas Pertanian. Selain itu ini kan harus ada sarana lain pendukung seperti irigasi. Alhamdulillah tahun kemarin 2022 itu alhamdulillah di Cenrana mendapatkan anggaran dari P3A saluran air itu sebanyak 13 titik, itu terbagi dari tiga desa. Di desa Lima Pucuk ada 5 titik, Lebok Tengah 5 titik, kemudian di desa Baji Pamai ada 3 titik. Jadi luar biasa ini untuk menggenjot memang di pertanian ini di Kecamatan Cenrana ya, Pak Camat. Nah, kemudian juga itu dari apa? Dari apa? Dari instansi lain itu kita, ada juga? Ya, kita kan ada kelompok tani hutan. Ini kelompok tani hutan kita ini di Cenrana mendapatkan bantuan mesin untuk madu trigona. Dari Taman Nasional. Ada beberapa kelompok, kami ada 5 kelompok. Di Cenrana itu Desa Labu Aja, Desa Rompegadin dan Cenrana Baru itu mendapatkan bantuan, dibentuk kelompok taninya, dibina, kemudian diajari cara trigona lebah madu. Iya. Jadi penghasil madu juga di situ ya, Pak? Termasuk. Iya. Luar biasa. Apalagi yang ada di situ, Pak Camat? Saya dengar-dengar juga ada kayak desa wisata ya? Di Cenrana juga kita sebenarnya Cenrana itu memang kita punya sumber luar biasa potensi daya alam itu yang luar biasa, tinggal mau dioptimalkan. Dimaksimalkan. Kita punya destinasi wisata itu namanya air terjun Lacola. Air terjun Lacola di Desa Cenrana Baru. Iya. Itu sangat indah, sangat bagus. Cuman memang untuk memaksimalkan potensinya itu butuh pendukung sarana prasarana besar. Karena jaraknya, kemudian dia punya akses sudah bagus. Akses sudah Cuman bagus. Dia punya itu dia di lembah. Iya. Jadi memang butuh anggaran yang cukup besar untuk memoles ini. Betul. Artinya sedikit saja sentuhan ini sudah bisa menjadi spot wisata yang dilirik juga ya, salah satu andalan di Kabupaten Maros yang ada di Cenrana ini. Kemudian ada juga satu di Desa Labu Aja namanya Salukang Kalang. Apa itu, Pak? Itu goa. Goa, dan pernah masuk 100 besar destinasi wisata. Sempat masuk. Apa yang menjadi ciri khas di goa itu? Stalaktiknya juga. Dengan kemudian panjang juga itu dia punya gua. Stalaktik, stalagmit itu yang pokoknya menurut orang yang pernah ke sana itu luar biasa. Iya. Berarti sama kayak layang-layang juga begitu. Iya. Luar biasa memang potensinya. Memang ada beberapa yang tidak bisa dipungkiri masih butuh sentuhan ya. Iya, betul. Bagaimana caranya supaya ini bisa dilirik sehingga kan ujung-ujungnya kalau dilirik ini menjadi PAD juga. Ketika misalnya terkelola dengan maksimal, tetapi potensi itu sebenarnya sudah ada. Apalagi yang ingin ditonjolkan dari Cenrana ini, Pak Camat? Saya itu punya impian untuk memajukan Cenrana baik di bidang olahraganya maupun di bidang UMKM-nya. Saya punya impian itu di Cenrana, di ibu kota kecamatan itu ada semacam alun-alun kecamatan. Alun-alun. Sport center. Jadi pagi dan sore masyarakat bisa memanfaatkan untuk jogging area. Kemudian malamnya bisa dimanfaatkan sebagai
wisata kuliner. Ya. Ini kan otomatis akan menghidupkan UMKM yang ada di Cenrana. Terputar lagi perekonomian di situ. Saya kira itu akan selaras dengan apa yang menjadi visi misi Bapak Bupati. Iya. Itu yang menjadi impian saya selaku aparat pemerintah, selaku putra daerah. Betul. Bagaimana kita bisa memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di Cenrana itu. Betul. Kan otomatis kalau hal itu tercapai ya seperti tadi Pak Camat bilang, enak juga dilihat kalau masyarakat tiap pagi atau sore ada jogging, malah mungkin ada wisata kuliner di situ, menjadi spot wisata andalan lagi juga di Cenrana khususnya ya Pak Camat. Kemudian ada satu lagi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini kesempatan yang sangat berharga buat saya. Iya, pokoknya sampaikan semua. Bahwa di antara 14 kecamatan yang ada di Maros, itu kecamatan Cenrana satu-satunya yang punya bahasa tersendiri. Ada bahasa lokal? Ada bahasa lokal, namanya bahasa Dentong. Bahasa Dentong? Iya, Dentong ini perpaduan Bugis dengan Makassar. Iya. Ini yang tidak dimiliki oleh kecamatan lain dan ini akan menjadi ciri khas kecamatan Cenrana. Oh iya. Jadi masyarakat di sana kalau orang pakai bahasa Bugis paham. Pakai bahasa Makassar lebih paham. Iya. Tapi ada juga bahasa Dentong ini yang memang masyarakat lokal yang cuma masyarakat situ yang paham ya? Iya, ada 5 desa kami yang dalam keseharian itu menggunakan bahasa Dentong. Saya kasih contoh suatu supaya dialeknya apa tumai kareba. Iya. Kalau bahasa Makassarnya agak kareba. Itu bahasa Bugis. Kalau Makassarnya apa kareba? Kalau bahasa Dentongnya apa tumai kareba? Iya. Apa kabar? Dialeknya seperti itu. Iya, dialeknya. Jadi ada perbedaan. Hampir mirip tapi sepintas dialeknya kayak Iya, karena memang sebenarnya itu secara histori Cenrana itu tempat pertemuannya orang Bone dengan orang Goa. Makanya di Cenrana itu ada nama kampung yang sama namanya di Goa. Ada juga nama kampung yang sama nama di Bone. Iya. Ini yang ciri khasnya Kecamatan Cenrana. Memang kayak kalau saya dengar tadi sepintas itu memang bahasanya Goa tapi dialeknya kayak Bone-Bone. Iya. Pak Camat. Iya. Oh iya, oke. Pak Camat, saya mau tanya juga nih. Ada pertanyaan ini yang saya dapat dari beberapa sumber bahwa ini kan tadi Pak Camat juga sudah singgung bahwa di Cenrana juga ini kan banyak hutan ya, Pak Camat. Ini bagaimana memanfaatkan khususnya dari segi peningkatan ekonomi terhadap hasil hutan bukan kayu, ya Pak Camat. Mungkin bisa dijelaskan sedikit biar kita juga bisa ada yang bisa digambarkan mungkin seperti itu. Ya, tadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa di Cenrana itu untuk menghasilkan hasil hutan bukan kayu itu sudah dari Taman Nasional kita bekerja sama Taman Nasional Bulu Sarong Bantimurung itu membentuk kelompok tani hutan. Oh iya, yang tadi ya? Ya, itu yang tadi. Nah, itulah yang mereka bantu, mereka bina. Iya. Jadi diadakan pendampingan, pelatihan dan diberi alat. Sampai ditunjang sama sarana prasarananya ya. Iya. Jadi seperti kelompok tani hutan Bukit Harapan itu dikasih alat produksi budidaya trigona. Ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok itu yang dapat itu. Kemudian di Desa Rompegading ada juga 2 kelompok tani hutan, yaitu Palandro dengan Sonrae. Itu dibina, kemudian dikasih alat untuk pembuatan gula semut. Gula semut? Ya. Cuma memang yang menjadi kendala karena ini tidak kontinu dilakukan pendampingan. Nah, itu yang menjadi kendala.
Mestinya. Jadi ini sebenarnya menjadi tantangan untuk OPD yang ada di Kabupaten Maros. Bagaimana ini bisa melirik, melanjutkan pendampingan. Itu harapan kami. Kemudian ada kontrak politik Bapak Bupati terkait dengan pembukaan tenaga kerja, lapangan kerja untuk 2.000 pemuda. Betul. Ya, alhamdulillah kami di Kecamatan Cenrana itu sudah ada petani milenial. Petani milenial itu sekarang sudah terdaftar di aplikasi Yes, itu sudah sekitar 429 orang. Itu dari Cenrana? Cenrana. Sudah di TOT, itu ada yang sudah di TOT, dilatih, itu sudah sekitar 290 orang yang sudah dilatih. Sudah dilatih. Dan alhamdulillah sudah ada 4 orang yang sudah dapat dana hibah, dana bantuan. Satu budidaya jamur tiram. Ya, itu didapat dana hibah kurang lebih 18 juta. Kemudian satu budidaya ayam petelur, dapat dana hibah 24 juta. Kemudian ada juga yang dapat penggemukan sapi, dana hibah 50 juta. Satu lagi pemuda yang dapat juga 24 juta untuk penggemukan sapi. Jadi alhamdulillah di bidang pertanian luar biasa. Luar biasa ini Cenrana memang ya. Memang ya kembali lagi ya, ada memang beberapa yang tidak masif sehingga kesannya ya sudah berjalan tetapi tidak mungkin maraton hingga akhirnya ada yang terputus dari situ ya Pak. Ini mungkin tadi harapannya juga bagaimana sinergitas dari OPD terkait bisa bagaimana caranya membantu setidaknya apa yang tadi dikeluhkan Pak Camat ini bisa menjadi ini baru lagi di situ di Kecamatan Cenrana. Ada sebenarnya tantangan, sebenarnya saya sangat menarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati pada kita selaku camat, bahwa kita apapun sebenarnya jenis kegiatan yang ada di wilayah itu camat harus tahu. Iya, harusnya. Kita harus punya data. Betul. Dan ini menjadi tantangan tersendiri buat kami dengan segenap aparat pemerintah di kecamatan, bagaimana bisa menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari Bapak Bupati. Karena ini terkait dengan realisasi kontrak politik Bapak Bupati untuk masyarakat. Kalau berbicara tentang mungkin tadi sudah disinggung, tapi saya mau lebih tahu detail lagi Pak Camat. Berarti produk UMKM yang ada di Cenrana saat ini ada apa saja? Itu tadi madu, lebah madu, kemudian jamur tiram. Tapi yang menjadi andalan dari semua itu madu, tetap masih madu. Masih madu ya. Berarti ini yang menjadi primadona. Ada juga sebenarnya juga harapan kami sebenarnya terkait juga dengan perhatian kita kepada pemuda. Saya itu sangat berharap di Cenrana itu ada ruang yang disiapkan untuk pemuda kami di Cenrana itu untuk berkreasi, ruang kreasi. Kami punya banyak pemuda-pemuda di Cenrana punya talenta. Ya, misalnya kayak apa itu? Ada saya punya warga itu, dia itu luar biasa, dia bisa melukis, pakai kanvas bisa, bahkan terakhir dia punya kelebihan itu melukis pakai air beras. Jadi hampir semua mobil-mobil truk yang melintas itu yang ada lukisan gambar-gambar itu begitu dia. Dia cuman itu apa namanya? Itu yang menjadi tantangan saya sebenarnya. Betul. Bagaimana kita bisa ada ruang memberikan perhatian lebih. Ruang, karena ini sebenarnya ini anak tinggal mau dipoles lagi. Kita mau viralkan. Betul. Yang viral di Cenrana sekarang cuma jalan macet. Itu yang viral sekarang. Itu tadi kalau kita berbicara Cenrana, kemacetan yang paling itu mendominasi. Orang kenal Cenrana itu hutan karentanya macet.
macet itu. Orang ketika sebut Cendana pasti hutang kerenta, macet itu. Inilah tujuannya kita podcast seperti ini, Pak Camat, supaya ketahuan bahwa potensi wisata, potensi alam ini berlimpah sekali di Kecamatan Cenrana. Jadi bukan hanya kemacetannya, mungkin itu yang terlihat depan mata. Tapi kan kalau kita masuk lebih ke dalam lagi hingga ke pelosok-pelosok desa-desa seperti kita bilang tadi, Pak Camat, pengguna-pengguna juga tidak bisa dibilang pandang sebelah mata ya. Betul. Kreativitasnya tinggi. Sisa bagaimana ya? Ada ruang. Kemudian kita bantu untuk mempromosikan. Iya, itulah. Saya pernah tahun lalu saya sampaikan ke Pak Kadis Pariwisata, izin Pak Kadis, ada warga saya ini punya kelebihan ini, bisa tidak dikasih ruang di Taman Wisata Alam Bantimurung dan di Ramang-Ramang ada standnya untuk dia promosikan dia punya karya. Punya karya. Iya, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan melalui media TV ini. Siap. Itulah tujuannya kami mengeksplor. Kita eksplor bagaimana di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Maros ini, apa saja yang ingin ditonjolkan, potensinya ada apa saja. Tentunya ini kan memberikan informasi baru lagi, karena walaupun mungkin di sekitar masyarakat Kabupaten Maros hanya paham yang sisi luar seperti kayak tadi macetnya. Nah, ini kan kalau kita mau bedah lebih tuntas lagi, yang Pak Camat bilang tadi, ternyata ada beberapa potensi yang kalau kita maksimalkan, dampingi dan maraton, ini melahirkan spot baru, wisata baru. Tentunya mimpi-mimpi Pak Camat juga tadi kan luar biasa. Bagaimana mewujudkan itu semua? Ada satu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, bahwa di Cenrana juga itu ada, berdasarkan surat SK dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu ada kawasan hutan yang telah ditetapkan menjadi kawasan hutan dengan tujuan khusus. Oh, begitu ya? Iya. Itu diberikan kepada Unhas sebagai tempat penelitian. Kawasan hutan khusus ya? Kawasan hutan dengan tujuan khusus. KHDTK. Itu luasnya kurang lebih 1.460,5 hektar. Di sana itu fasilitas sudah ada. Ada mes, penginapan, itu permanen dia punya. Sudah permanen juga ya? Bahkan dia punya aula pertemuan itu bisa menampung sampai 1.000. Sudah berapa lama berjalan, Pak? Sudah lama. Yang resmikan itu Pak JK pada saat beliau Wapres. Baik. Ya, itulah tadi makanya ini yang kita mau sampaikan ke masyarakat. Memang betapa banyak yang bisa digambarkan dari sebuah Kecamatan Cenrana ini. Nah, sekarang saya ingin bertanya ini, Pak Camat, di luar konteks dari tupoksi Pak Camat, khususnya di Kecamatan Cenrana, saya ingin bertanya mengenai refleksi 2 tahun kepemimpinan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati ini. Sejauh mana Bapak melihat peran duet paket yang mungkin Bapak kenal selama ini terhadap mungkin support, ada mungkin saran, gagasan yang diberikan khusus kepada Bapak. Mungkin bisa diceritakan bagaimana Bapak menilai 2 tahun kepemimpinan beliau ini? Alhamdulillah, secara pribadi saya melihat 2 tahun refleksi, 2 tahun kepemimpinan Pak Bupati, kita dipimpin oleh pemimpin yang humble. Perpaduan Bupati dengan Wakil Bupati itu saling melengkapi. Saling mengisi ya? Saling mengisi. Iya. Nah, ini saya kira perpaduan yang sangat ideal. Betul. Saling melengkapi. Karena saya melihat pola kepemimpinan beliau itu saling tiada dusta. Apa yang beliau ucapkan itu terrealisasi semua. Tidak ada dusta di antara kita itu. Kemudian saling memberikan job sesuai dengan tupoksinya. Jadi semua berjalan on the track. Dan itu yang kita harapkan, dan mudah-mudahan ini akan bisa berlanjut sampai di akhir periode. Dan kalau bisa
hati kita keren 2 periode. Ya, ya. Itu harapan kami. Ya, karena tentunya masyarakat juga mengharapkan pemimpin yang humble dan juga tanpa sekat tadi ya, Pak Camat bilang. Inilah yang menjadi perpanjangan tangan hingga ke OPD bahkan ke kecamatan. Bagaimana ya lagi-lagi berbicara pemerintahan sifatnya memang sebagai pelayan masyarakat ya Pak Camat. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana caranya masyarakat merasa terlayani, tentunya masyarakat enak menyampaikan aspirasinya, enak menyampaikan keluhannya. Jadi mereka tidak perlu ragu, tidak perlu bingung atau sungkan bagaimana caranya ketika ada yang mengganjal di hati mereka. Ini bisa mulai dari kecamatan ke Pak Camat, bisa diteruskan langsung ke OPD terkait ketika membutuhkan sinergitas. Bahkan masyarakat pun langsung bisa ketemu Pak Bupati ya kalau ada momen-momen tertentu juga ya Pak Camat. Itulah yang saya sangat kagumi dari beliau. Beliau itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Iya. Tidak, pokoknya dimanapun masyarakat membutuhkan beliau, pasti beliau layani. Tidak formal beliau. Betul. Dimanapun pada saat beliau, dimanapun beliau berada, kita butuh komunikasi dengan beliau, butuh konsultasi, kita dilayani. Itulah. Iya, saya sepakat kalau itu Pak Camat. Oke, Pak Camat, ini karena kita dibatasi waktu juga ini. Tentunya apa yang Pak Camat tadi sudah paparkan ini menjadi informasi baru. Setidaknya saya pun juga sudah tercerahkan bahwa di Kecamatan Cenrana ini ya memang kalau kita berbicara letak bahkan dari kota kabupaten sendiri memang jaraknya lumayan lah ya Pak Camat. Tetapi ketika kita mengunjungi Cenrana, kita melihat wisata potensi yang ada di situ, saya pikir terbayarkan. Masyarakat mungkin belum tahu. Inilah tadi Pak Camat coba jelaskan. Pak Ismail Majid, saya berterima kasih sekali Pak sudah bisa menyempatkan waktunya ini kita kupas tuntas. Mungkin saya berikan kesempatan terakhir sebagai closing statement dari Pak Camat. Adakah pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat di kecamatan khususnya di Cenrana ini? Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, silakan Pak Camat. Terima kasih banyak. Melalui kesempatan ini saya diberi ruang oleh Medium TV untuk memperkenalkan Kecamatan Cenrana secara detail. Olehnya itu harapan saya selaku aparatur pemerintah di Kecamatan Cenrana, kita punya modal di Kecamatan Cenrana itu semangat kebersamaan, semangat gotong royong, semangat kekeluargaan. Betul. Itulah yang menjadi modal kami selaku aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena kami memang satu rumpun keluarga besar, semangat kebersamaan inilah yang selalu menjadi semangat gotong royong. Inilah yang menjadi penyemangat kami dalam memberikan pelayanan terbaik di Kecamatan Cenrana. Dan kemudian dari Maros ke Cenrana memang melalui perjalanan yang berkelok dan berliku, tapi ketika sampai di Cenrana kita akan terbayarkan dengan suasana alamnya yang segar, dan kita tidak akan merasa ingin tetap tinggal dan susah untuk kembali ke kota. Artinya ada momen lah yang ditinggalkannya ketika mengunjungi Cenrana ya. Oke. Baik Pak Camat, mudah-mudahan apa yang menjadi target ke depan seperti yang tadi Pak Camat sudah paparkan ini bisa segera terrealisasikan tentunya. Amin. OPD-OPD terkait yang membutuhkan sinergitas ini juga bisa langsung berkomunikasi, minimal sudah menjalin komunikasi lagi setelah ini, karena tujuannya ya seperti itu, kita memberikan informasi apa yang mungkin selama ini belum sepenuhnya diresap atau belum sepenuhnya didengar lah oleh pihak-pihak tertentu, sehingga fokusnya bagaimana Kecamatan Cenrana ini betul-betul menjadi destinasi wisata yang tidak hanya terkenal mungkin dari segi kemacetan dan pokoknya segala macam hal yang buruk lah didengar, tetapi bagaimana memaksimalkan semua wisata alam, potensi alam yang ada di Kecamatan Cenrana. Saya pikir
inilah yang Pak Camat ingin coba tonjolkan kepada kita, bahwa memang di Kecamatan Cenrana ini ketika kita mengunjungi Cenrana yang mungkin dari segi letak ini memang jauh, tetapi ketika tiba di Cenrana tidak pulang dengan sia-sia karena ada kenangan ya, ada kenangan yang ditinggalkan. Bagaimana Pak Camat membangun semangat kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong, sehingga masyarakat di sana juga tidak perlu ragu untuk bagaimana mereka menyampaikan mungkin ketika ada aspirasi, karena yang kita ketahui beliau ini adalah putra lokal, asli lokal dari Cenrana ini Pak Camat ya. Jadi saya pikir masyarakat sana juga ini sangat boleh dibilang tidak ragu lah, karena ini adalah produk lokal asli Cenrana. Apalagi memang beliau secara profil tadi seperti kita sudah dengar di awal, ya berkecimpung tidak jauh-jauh dari Cenrana ke Malawa, dikembalikan lagi ke Cenrana. Ini saya pikir memang sudah sangat paham lah. Ditambah lagi tadi, ya beliau adalah putra lokal daerah sana. Baik, pemirsa podcast Kupas Tuntas Medium TV, kita sudah tiba di akhir segmen program Kupas Tuntas. Kita akan ketemu lagi tentunya di program Kupas Tuntas yang lain, dan juga masih di kecamatan yang lain yang ada di Kabupaten Maros. Pastikan pemirsa terus menyaksikan program Kupas Tuntas, karena kami selalu akan menyajikan berita-berita menarik lainnya mengenai masalah-masalah program kerja maupun inovasi-inovasi yang ditelurkan dari setiap kecamatan khusus yang ada di Kabupaten Maros ini. Kita undur diri dulu. Makasih sekali Pak Camat. Makasih banyak untuk waktu tak sudah bisa menyempatkan datang di Medium TV ini. Kita ketemu lagi setelah ini ya. Insyaallah. Makasih bisa banyak. Ke Cenrana? Ditunggu dengan senang hati. Siap, baik. Kita ke Cenrana ya. Oke. Baik, ketemu lagi di program Kupas Tuntas selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan pemirsa. Kita ketemu lagi. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.